Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang ubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu di dalam dunia, membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Oh, yeah. Bersinar bagi-Mu, bersinar bagi-Mu, yeah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Sampai selama-lamanya Kau baik buat kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang baik buat kita semua. Syarabatakarabayasi. Kau ada tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar terus Kau bekerja tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Satu hal kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia buat kami Tuhan. Selalu ada buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau hadir di sini.
Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Yang percaya Tuhan baik bisa berikan kemuliaan buat Dia, berikan tepuk tangan buat Allah kita kalau Dia baik buat kita. Haleluya. Thank you Jesus. Kau telah buktikan di dalam dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Benar, Kau Allah selalu menemani kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Kau selalu ada buat kami. Jadikan kami juga setia bagi Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Syarabalaba. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Berikan pujian yang terbaik buat Allah kita pagi ini. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku nyatakan, Kau selalu Kau selalu ada menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku bisa sekali lagi berikan yang terbaik buat Tuhan. Kau selalu Syarabatakarawayasi. Thank you Jesus. Kau selalu menemani kami Tuhan sepanjang hidupku, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Berikan ucapan syukur buat Allah kita, karena Dialah setia, Allah yang baik, selalu baik buat bagi kita selama-lamanya. Thank you Jesus. Syarabatakarawayasi. Thank you Lord, thank you Tuhan.
Terima kasih karena kasih setiamu kami ada sampai hari ini. Kami bisa berdiri sampai hari ini Tuhan, karena penyertaan Allah ada dalam diri kami Tuhan. Kau selalu ada apapun keadaan kami Tuhan. Baik buruk kami, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Kau selalu setia buat kami. Thank you Jesus, sekali lagi naikkan. Kau selalu ada dalam hati. Benar Tuhan, benar Tuhan. Tiada yang bisa menandingi kasih setiamu buat kami Tuhan. Syarabatakarabashi. Thank you Jesus. Come on, berikan yang terbaik. Sekali lagi naikkan. Menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku. Mari nyanyikan dari hati yang terdalam Bapak Ibu Saudara. Itulah yang ku nyanyikan sekali lagi. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Terima kasih Tuhan, kami bisa nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat orang berkata kami tidak mampu, kami bisa karena Engkau Tuhan. Saat masa lalu menghakimi kami Tuhan, kami masa depan Kau berikan buat kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Biar alam semesta menceritakan kebaikan-Mu Tuhan, dan kami sudah ceritakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Oh, biar alam raya seisi semesta merutut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termu. Biar alam raya, ya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termu. Nyanyikan biar alam raya, biar semua berlutut Tuhan memandang wajah-Mu Yesus, memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termu. Sekali lagi biar alam raya, bertelut memandang-Mu. Buat seluruh karya-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafas
nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus menyelamatkan. Ku nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu. Ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesar. Bisa angkat tangan Bapak Saudara, nyatakan kebesaran Dia di setiap napas hidup kita pagi ini. Haleluya. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu. Ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamat. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan, kan ku nyatakan kebesaran-Mu. Ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Thank you Jesus, thank you Lord. Oh yes Lord. Mari saudara beri kemuliaan kepada Tuhan. Ayo terus beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ayo pengucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Ayo semua saudara ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Ucapkan terima kasih kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan saudara. Ucapkan terima kasih kalau Tuhan senantiasa menyertai saudara. Oh firman Tuhan mengatakan dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk kebaikan saudara yang mengasihi Dia dan dipanggil sesuai dengan rencananya. Ayo saudara terus ucapkan syukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan di tempat ini, biar Tuhan dinyatakan kemuliaannya di tempat ini. Ayo saudara, tempatkan Dia di tempat yang tertinggi dalam kehidupan saudara. Tempatkan Dia di dalam tempat yang utama di dalam kehidupan saudara. Karena Dia akan melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk saudara. Dia akan melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi saudara. Karena itu hari ini, yuk nyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan pengucapan syukur kepada Tuhan. Murata bakara lama sakara lama sikirala. Terima kasih Bapa, biar namamu selalu dipermuliakan. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang layak menerima segala puji, hormat, syukur. Dialah yang layak, karena Dialah Tuhan yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam yang terbaik kepada sebelah kiri kanan saudara. Katakan Tuhan mengasihi saudara. Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat berbakti bersama-sama kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa saudara. Oh, saya melihat saudara semua, saya senang sekali saudara.
Sudah 2 minggu saya nggak ada di gereja, tapi saya tetap follow saudara. Jadi kalau saudara tahu kita ada kamera, walaupun saya nggak ada di sini, saya bisa melihat saudara loh, siapa yang datang, yang nggak datang. Saudara, kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, Tuhan kita ini luar biasa. Pemberian kita itu kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu nggak ada apa-apanya, saudara. Karena Dia berikan anaknya yang tunggal yang mati di kayu salib untuk keselamatan kita semua, saudara. Nggak ada yang kita mau berikan diri kita mati untuk orang lain, saudara, benar atau tidak? Tapi Dia Tuhan yang baik, Dia berikan dirinya mati untuk kita semua. Kita berada di tempat ini karena kasih karunia Dia. Saking sayangnya Dia sama kita. Saudara, mari kita mau beri yang terbaik. Saya percaya setiap apa yang Tuhan lakukan ada di balik semuanya itu ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena Tuhan mau kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 11 ini bahasa mulut saya nggak ke Indonesia. Ini sekarang mungkin ke Jepangan kali ya. Hah? Aneh ngaseonya cuma 4 hari. Japanisnya udah lupa juga. Nanti minggu depan saya cerita, saudara. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa sekali, saudara. Saudara ini akan diperkaya, bukan diperkaya dengan keuangan saudara, tapi diperkaya dengan kemurahan hati. Arti kata, saudara, apa yang menjadi tema kita, the light, the salt and the light, garam dan terang, kita ini diperkaya dengan kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah salah satu tanda bahwa saudara itu adalah terang dan garam. Benar atau betul, saudara? Jadi saudara ini diperkaya dengan kemurahan hati supaya semua orang tahu bahwa saudara ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Amin, saudara. Mari kita berikan yang terbaik. Memberikan kepada Tuhan juga itu adalah kemurahan hati. Karena tujuan dari pemberian saudara itu untuk memberkati banyak orang. Amin lagi. Thank you. Mari kita tundukkan kepala ya, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Tuhan yang menyertai kami dalam segala perkara. Kami tidak pernah merasakan sendiri, saudara. Karena itu kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Dan telah memperkaya kami untuk memperkayakan kami dengan kemurahan hati. Hari ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk pekerjaan di dunia ini, di bumi ini. Dengan pemberian perpuluhan kami, persembahan khusus, persembahan buah sulung, atau persembahan untuk pembangunan gereja, ministry center, saudara. Supaya semua bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi, saudara. Kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang memberikan online, saudara bisa melihat di layar saudara untuk cara memberi. Haleluya. Suasananya luar biasa sekali. Melodinya luar biasa. Kayaknya kita terbawa di alam surga. Amin, saudara. Welcome lagi, saudara. Selamat datang, selamat berhari Minggu. Bagi saudara ada yang pertama kali datang, saudara bisa mengangkat tangan. Saudara pertama kali datang berbakti bersama-sama kita, saudara.
Haleluya. That's Christian. Keponakan saya, saudara, saya tahu. Adiknya Jonathan. Haleluya. Semua adalah jemaat yang luar biasa. Oh, ada juga. Welcome. Selamat datangnya. Yuk berikan salam kiri. Berikan salam, saudara. Saudara, sebelum kita menyaksikan pengumuman, ada dua pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang satu saya sampaikan, yang satu Dewi yang akan sampaikan. Pengumuman yang pertama yang akan sampaikan adalah berita duka, saudara. Saudara kita Alpian, mamanya meninggal dunia. Mrs. Gwek Peng Wong meninggal dengan tenang bersama-sama pada hari Kamis April 11, 2024. Kita sedang membicarakan memorial service-nya ya saudara, nanti akan di-announce-kan, diumumkan melalui Kersel atau melalui Kersel atau minggu depan saudara. Haleluya. Hari ini kita akan dilayani dengan pastor spesial kita, yaitu Pastor Dion. Luar biasa, preparation-nya luar biasa. Saudara harus siap menerima firman Tuhan. Sebelum itu kita panggil Dewi Mulyani. Halo, shalom. Gimana kalau kita teriakkan, sorakan, yeay! Yeay buat apa? Yesus. Yes, Yesus. Y-nya kita tuh excited bukan? Kalau hari Minggu depan kita akan para wanita, mama, grandma, semua para wanita di tempat ini diundang untuk ikut hadir di dalam acara Daughter Lunch. Jam berapa? Jam 1 sampai jam 3 ya. Makanan sudah disediakan, tempat sudah disediakan oleh tim panitia. Bagi yang belum mendaftar silakan nanti mendaftar di lobi. Caranya gampang, gak usah taruh nama Anda, cuman cukup taruh stiker bunga. Yang sudah daftar boleh angkat tangan. Sekali lagi ya pertanyaannya ya. Yang sudah daftar boleh angkat tangan, yang udah taruh stiker bunga. Oke, sisanya hari ini ya daftar ya. Kenapa kok mesti ikut di dalam Daughter Lunch? Karena Daughter Lunch ini bukan cuma sekedar events. Tetapi ini adalah satu movement yang kita percaya di mana Tuhan sedang menggerakkan wanita-wanita di dunia untuk bergerak, bekerja di ladang Tuhan. Dan Anda cari tahu bagian Anda apa melalui Anda datang di acara ini. Karena di dalam Daughter Lunch ini kita akan mengerti visi-visi yang Tuhan berikan melalui acara Daughters. Melalui event, melalui movement Daughters ini. Tuhan bisa kita mengerti apa partisipasi kita di sana. Segala sesuatu yang Anda perlu tanya, bagian apa di dalam this time and seasons ini, para wanita kita ini mengambil bagian apa in the kingdom of God. Tuhan mau suruh kita apa? So comes with a great expectation. Amin. So see you Sunday tanggal 28 April, which is next Sunday, minggu depan, jam 1 sampai jam 3. Thank you and God bless you. Good morning, City Blessing Church. What a great day to be in the house of the Lord. My name is Brendel, and I'm here to bring you today's Sunday announcements. First off, we want to invite you to come 15 minutes early to church to pray. Let's prepare our hearts even before the service starts. Come and join a group as you enter our sanctuary, and let's fill the place with prayer. So see you at 8:15 a.m. for Indonesian service and 10:45 a.m. for English service every Sunday. Secondly, be a part of community. Community is at the heart of our church family. Carousels are small groups, providing a place for fellowship, discipleship. We encourage everyone to get plugged into a local carousel. Whether you are in middle school, high school, college, a young adult, or an adult, you always have a place here. Please visit our website at www.cityblessing.org/carousel for more details. Lastly, join us for the Walnut Mayor's Prayer Breakfast hosted by City of Walnut Mayor Nancy Tregars on May 2nd from 7:30 a.m. to 9:30 a.m. at Walnut Senior Center. Let's bless the community together and enjoy a morning filled with praise and worship. You can register at the church lobby or use this QR code. The deadline is April 25th. We hope to see you there. Well, that's all for today's Sunday announcement. Let's be expectant and prepare our hearts for the Word of God this morning. God bless you all.
Siapa yang siap mendengar firman Tuhan pagi ini? Amin. Nah, bagaimana kalau kita semua bangkit berdiri? Mari kita berdoa. Amin. Oh rabasokara basakaya ramasanda. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biar mereka benar-benar mendapat pewahyuan oleh besarnya kasih-Mu kepada hidup mereka Tuhan. Banyak mereka yang merasa mereka itu seringkali gagal ataupun tidak mampu, tapi mereka lupa Tuhan yang memanggil mereka ini luar biasa. Tuhan, Roma 8:28 Tuhan. Hal-hal yang kita tidak bisa mengerti Tuhan, Engkau sudah siapkan, sudah rancangkan untuk mendatangkan kebaikan. Even di tengah tantangan, di tengah kekurangan, di tengah apapun yang sedang umat-Mu hadapi saat ini Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang Kau tampilkan melalui kedatangan Yesus dan kematian dan kebangkitan Yesus nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Aku berdoa, urapi hamba-Mu, urapi dan setiap hamba-Mu di tempat ini yang akan mendengarkan firman untuk mendapat pewahyuan yang baru, supaya hidup mereka dirubahkan, mereka dibangkitkan, mereka dikuatkan, dan mengerti kenapa mereka ini hidup. Terima kasih Tuhan buat waktu-Mu pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, urapi pesan yang sudah Engkau siapkan untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Umat yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Siapa yang masih ingat saudara, kita udah minggu ketiga ini. Bulan ini kita temanya apa saudara? Be salt and light ya. Pastor Paul pesannya yang minggu pertama be salt and be light. Minggu lalu lihat Dewi ya yang khotbah, betul ya. Siapa yang sudah diberkati saudara-saudara melalui pesan-pesan yang diberikan? Amin. Pesan saya pagi ini dalam bahasa Inggris judulnya adalah a mean to an end. Anda tahu nggak artinya apa ini? Saya sampai Google ini bahasa ini. Saya minta ChatGPT menerjemahkan bahasa Indonesianya apa. Bener-bener karena apa ya artinya? Ada nggak yang ngerti ini artinya? Coba angkat tangan kalau Anda mengerti. Ternyata nggak ada yang ngerti sama sekali semuanya. Saya untung ada penerjemah. Dibilangnya begini. Artinya adalah menjadi alat. Well, dia nggak menerjemahkan dengan benar. Tapi jadi saya mendapat ide bagaimana untuk menerjemahkannya. Saya terjemahkan sebagai demikian ya. Menjadi alat atau menjadi sarana untuk suatu tujuan. Mengerti ya? An end ini kan akhirnya, tujuannya. A mean itu sarana, cara, alat. Ngerti ya? Jadi ini judulnya, kalau dalam bahasa Indonesia saya bingung, tapi intinya adalah bahwa adanya suatu tujuan akhir dan adanya sarana dan alat. Apa hubungannya sama yang kita bahas bulan ini? Kita akan belajar bersama-sama. Amin. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Katakan amin. Katakan saya adalah garam dunia. Katakan juga saya adalah terang dunia. Nah, apa definisi menjadi garam dan menjadi terang saudara-saudara? Kita udah minggu ketiga ini. Anda sudah pelajari dari
khotbah sebelum-sebelumnya, apa itu artinya sebenarnya menjadi terang dan menjadi garam? Ada yang berani ngomong? Nggak ada yang berani. Definisinya sebenarnya sudah jelas di ayat ini, saudara-saudara. Garam dunia, terang dunia, dikatakan oleh Yesus, hendaklah terangmu bercahaya, supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Yesus connect menjadi terang itu dengan apa? Melakukan perbuatan baik, saudara-saudara. Jadi menjadi terang, menjadi garam, sebenarnya penerjemahan yang gampangnya adalah menjadi saksi melalui perbuatan Anda dengan perbuatan yang baik, saudara-saudara. Menjadi garam, menjadi terang artinya kita make a difference melalui perbuatan kita. Apa yang terjadi dengan garam? Kalau lingkungan kita hambar, kita memberi rasa kepada lingkungan yang hambar. Berartinya apa? Kita tidak sama dengan lingkungan dunia, tapi kita merubah dunia. Bagaimana kalau lingkungan kita itu gelap? Pastor Paul ngomong 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah ya. Betul, 2 minggu yang lalu dia bilang, wah kenapa saya ditaruh, kalau orang, kenapa saya ditaruh di company yang semuanya nggak Kristen misalnya, kenapa begini-begini. Lah, justru tujuannya adalah supaya Anda bisa membawa terang di tengah kegelapan, saudara-saudara. Kalau semua di kantor Anda males kerjanya, Anda sebagai orang Kristen, walaupun Anda pegawai negeri, saudara, harus giat. Kenapa? Anda harus menjadi terang. Amin. Jadi terang dan garam ini hubungannya adalah melakukan perbuatan yang baik. Sebagai orang Kristen kita wajib berbuat baik. Nah, kalau Anda berkata, pastor, bukannya semua agama ngomongnya adalah kita harus berbuat baik, apa bedanya dengan agama Kristen? Perbedaannya beda sekali, saudara-saudara. Ini saya mau tampilkan dalam bahasa Inggrisnya ya. Ini sama. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi merupakan amin. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri. Jangan ada yang sombong. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, bahasa Inggrisnya, for by grace you have been saved through faith, not of yourself, it is the gift of God, not of works. Jadi, apa kesimpulannya? Apa yang membuat kita ini berbeda dengan agama yang lain? Kita bukan agama, kita relationship. Amin. We are saved not by good works. Tadi dibilang, tadi apa dibilangnya? Nih, karena kasih karunia, by grace you have been saved. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, bukan pekerjaanmu sendiri. Jadi bedanya kalau agama-agama lain di dunia bilang apa? Kamu berbuat baik untuk jadi selamat, untuk semoga masuk surga. Gak ada kan agama manapun yang bisa menjamin masuk surga. Mereka semua bilang harus berbuat baik, tapi tidak ada yang menjamin kecuali Yesus. Karena apa? Dia sendiri yang menjadikan sarana. Dia yang mati supaya dia bisa menebus dosa kita, saudara-saudara. Nah, jadi jelas bedanya adalah good works ini bukan merupakan sarana untuk kita selamat, saudara. Bukan. We are saved not by good works, but we are saved for good works. Kita ulangi lagi ya, nih ya. Nih, we are created in Christ Jesus for good works, saudara-saudara. Jadi, beda sekali. Di dalam kekristenan, setelah kita selamat, kita diwajibkan. Adalah suatu hal yang lumrah untuk kita ini berbuat baik. Nah, kita wajib bersaksi melalui perbuatan baik kita. Mengapa perbuatan baik ini penting? Mengapa? Anda tahu kenapa? Oh, I pray. Gift of interpretation be upon you, brother. You need translation. Anyway, tentunya banyak alasan kenapa perbuatan baik ini penting, saudara-saudara. Satu, Anda bilang, oh karena Bapa di surga Bapa yang baik. Jadi kita anak-anaknya harus seperti Bapa baik, anaknya juga harus baik dong, benar. Tapi ada banyak sisi, saya mau bagikan satu aja, saudara-saudara. Itu karena apa? Ada hubungannya sama visi, tugas, assignment sama mandat dari Tuhan. Amin.
Misinya apa? Ini Pastor Paul juga udah ngomong. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi. Nah, jadi kita ngomong tentang kita di save for good works. Ini ada tujuannya. Tadi kan dibilangnya sarana untuk tujuan ya. Means to an end. Saya langsung aja sampaikan. Tujuannya apa? Salah satu yang akan sampai ke tujuannya nih ya adalah menjadi saksi, saudara-saudara. Untuk sebagai saksi, saya udah ngomong beberapa kali, saya ingatkan kembali, untuk menjadi saksi itu ada beberapa hal yang penting, saudara-saudara. Yang satu adalah karakter saksinya. Siapa kamu ini sebagai saksi? Siapa yang suka nonton film Law and Order? Atau film yang pengadilan gitu? Suits mungkin? Suits ya, lawyer gitu ya, apa kriminal apa. Pasti Anda tahu, seringkali ada cerita misalnya ada seorang yang dituduh melakukan kejahatan, ya. Lalu ada jaksa penuntut membawa seorang saksi atau orang yang menuntut, bukan jaksa penuntut lah, orang menuntut misalnya ya. Terus dia membawa saksi, lalu saksinya itu bilang, saya melihat orang ini melakukan A, B, C, D, E. Nah, yang terdakwanya biasanya kan menyewa pengacara kan? Nah, pengacaranya kalau pengacara yang bagus itu dia akan bagaimana, saudara-saudara? Dia akan pastikan bagaimana dia bisa membela kliennya ini dengan baik. Salah satunya dengan apa? Kalau kliennya bilang ini saya nggak di situ kok, saya nggak melakukan ini. Berarti kemungkinannya apa? Saksinya saksi palsu, saksi bohong, ya kan? Yesus saja juga disalibkan. Mereka membawa saksi-saksi bohong kan? Saksi-saksi palsu. Nah, kalau pengacara yang bagus pasti akan ditelusuri. Si saksi ini siapa? Karakternya seperti apa? Apakah dia ini karakternya bisa dipercaya? Ternyata ditelusuri mungkin, tahun-tahun yang lalu dia juga menjadi saksi untuk kasus lain. Dia terbukti dia ini bohong, saudara. Atau dia terus dipenjara 5-10 kali karena dia menipu. Oke? Nah, kalau begitu akhirnya kesaksiannya ini apakah bisa diterima oleh pengadilan atau oleh hakim atau enggak, saudara-saudara? Kemungkinan besar tidak. Walaupun ini kalau plot twist ya, ternyata benar ini dia ngelihat kayak begitu. Tapi kalau selama ini dia karakternya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tanpa adanya bukti konkret, melalui omongan dia doang gak bakal didengar, saudara-saudara. Amen? Nah, jadi siapa kamu? Siapa kamu di masa lalu? Itu penting sebagai saksi. Karena apa? Menjadi saksi itu kewajibannya apa? Memberikan kesaksian. Itu dua-duanya connect, saudara. Tidak bisa kesaksian itu dilepaskan daripada saksinya itu, saudara-saudara. Nah, kenapa good works itu penting? Pertanyaannya tadi kan ya. Good works itu penting karena apa? Itu membuat Anda menjadi kredibel saat Anda mau menyaksikan. Memberikan kesaksian itu baru jadi kredibel, saudara-saudara. Intinya pentingnya orang Kristen gak ngomong doang. Ada yang tahu Kristen NATO? No action, talk only. Omong doang. Oke? Bilangnya, puji Tuhan, kesaksian, Tuhan luar biasa. Tapi tukang gosip. Tapi penendam. Tuh orang awas itu, Kaya tapi pelit, saudara-saudara, suka bohong. Nah, kalau misalnya kayak begini, suatu ketika orang yang seperti ini menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau Anda bukan orang percaya, sama kayak tadi cerita pengadilan, apakah Anda akan percaya kesaksiannya? Tahu nggak kemarin saya sakit, saya disembuhkan Tuhan Yesus luar biasa. Kamu mau nggak? Kemarin lu ngambil duitnya company kok. Sekarang kesaksian gini ini. Jangan-jangan ada skim lain, nanti gue mau dimintain duit atau gimana gitu. Nggak bakal percaya kan? Nah, atau mungkin Anda tentunya jemaat City Blessing, puji Tuhan, cinta Tuhan, amin. Udah nggak ada, saya pastor, saya udah nggak begini, nggak begitu. Udah puji Tuhan, udah dilepaskan. Puji Tuhan. Tapi pertanyaannya banyak orang, masalahnya banyak orang Kristen cukup sampai di sini. Step 1 aja. Karakternya doang, sampai karakter yang bagus doang udah.
Hidupnya dirubahkan, nggak terikat, nggak judi, nggak bohong, nggak selingkuh, nggak apa. Oh udah, puji Tuhan. Tapi udah selesai. Sedangkan kita harus sebagai saksi ini ada step selanjutnya kan. Nggak hanya karakternya aja. Oh masa lalu saya nggak pernah bohong, saya nggak pernah terbukti. Kita harus berjalan ke step berikutnya, saudara. Nah, kita akan lebih lanjut ya. Saya akan ditur sedikit. 2 Korintus 1 ayat 1. Ini ngomong tentang siapa yang diharuskan menjadi saksi ini. Nah ini 2 Korintus 1 ayat 1 pembukaan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan demikian pembukaannya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di daerah Yunani sebenarnya ini. Nah jadi surat ini buat siapa saudara? 2 Korintus ini buat semua jemaat, bukan buat leader, bukan buat pastor, bukan buat evangelis. Ini buat segenap jemaat Tuhan dan semua orang kudus. Baca, semua orang kudus. Siapa di sini orang kudus? Nah, saudara, kalau ditanya siapa orang kudus, 2 Korintus 1 ayat 2, definisi orang kudus adalah mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang yang kudus. Siapa yang sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus? Angkat tangan. Nah, tepuk tangan buat Tuhan. Nah, Anda orang kudus, saudara-saudara. Walaupun Anda masih bergumul mungkin, ada certain things yang Anda mau dipulihkan dalam hidup Anda, tapi Anda harus percaya secara status Anda ini sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Kalau Anda nggak percaya berarti Anda itu belum mengerti yang tadi kita baca. You are saved by grace. By grace you have been saved through faith. Right? Kamu selamat itu bukan gara-gara perbuatan baik. Kamu harus tahu perbuatan baikmu nggak cukup. Jadi kamu harus percaya sekarang. Lihat Yesus. Kamu itu benar-benar sudah dikasih dan sudah diampuni. Dan itu akan membuat kamu punya identitas yang baru. Dan jadinya bisa hidup kudus. Semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Tapi sekarang kamu harus percaya. Siapa orang kudus di tempat ini? Amin. Ayo angkat tangan dong semuanya. Ya gitu, iya percaya, amin. Nah, oke. Jadi kita ini orang kudus, kita semua orang kudus. Ini surat untuk setiap kita. Dan dikatakan apa? Sebab Allah mendamaikan dunia, ayat 19, dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini suratnya untuk setiap jemaat, tapi dikatakan adalah ini ada berita pendamaian, saudara-saudara. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, ambassadors of God. Seakan-akan Allah meminta kamu untuk berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saksi yang tidak berguna adalah saksi yang tidak menyampaikan kesaksiannya. Saya ulang. Saksi yang tidak berguna adalah saksi yang tidak menyampaikan kesaksiannya. Pernah lihat ke accident? Ada accident di jalan dek gitu ya. Atau gimana orangnya begini-begini. Lalu tabrakan, Anda ngelihat, Anda adalah saksi. Tapi gara-gara harus berhenti, nanti dipanggil ke court segala macam, Anda memutuskan untuk ada yang lain dah. Pergi, telat nanti kantor. Ada yang lain kan? Oh udah terlambat nih mau ke kantor. Udah terlambat memang. Nah itu bertobat harus. Nah ini kenapa kita selalu kalau tentang bersaksi itu kita males karena ada harga yang harus dibayar. Nomor 1 karakter, right? Nah yang kedua adalah yang tadi, kita ini untuk menjadi saksi itu ada harga. Adanya cost, kita perlu keberanian. Ada banyak saksi yang akhirnya berani, udah bilang mau ke court, ternyata ini orangnya yang nabrak ini mafia, terus dia diancam. Nggak jadi, besoknya nggak nongol. Betul kan? Jadi ada banyak keberanian itu penting saudara. Banyak, bukan hanya keberanian. Banyak orang tuh nggak jadi bersaksi gara-gara apa? Nomor satu sebenarnya bukan takut. Yang nomor 1 malas. Itu kayak gitu, nyenggol gitu. Udahlah, nggak peduli gitu ya. Ada orang lain yang lebih baik dari saya. Ingat
Sebagai orang Kristen harus melakukan perbuatan baik. Kita harus membantu. Kita harus menolong saudara-saudara. Jadi nggak boleh malas. Dan kita nggak boleh takut, saudara. Makanya tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kita perlu Roh Kudus untuk membuat kita menjadi saksi, saudara-saudara. Siapa di sini sudah penuh Roh Kudus? Sekarang kalau Anda belum menjadi saksi, belum menjadi saksi dengan bersaksi, berarti Anda cuma perlu mendengar. Mendengar tuntunan Roh Kudus dan taat. Taat, saudara. Sama kayak tadi, tabrakan gitu ya. Oh, menjadi saksi atau at least give phone number. Oh, by the way, I saw it. Ini my phone number, this is my name. Anytime you need my testimony or my dashcam ini, saya bisa kasih, saudara. Nah, itu ngomong tentang dunia, saudara, yang gampang. Nah, yang ketiga, di dalam kesaksian ini, di court ada orang bersaksi, tapi akhirnya testimoninya tuh nggak bagus. Karena apa? Nggak dipersiapkan. Siapa di sini yang punya lawyer? Pernah dealing with lawyer sebelumnya? Lawyer yang bagus akan mempersiapkan. Oke, besok kan kamu akan ditanya. Intinya adalah kamu mau ngomong A, B, C, D, E. Cara yang bagus, jangan kamu ngomong ke dulu misalnya cerita nenek moyang dulu, nenek moyang saya gimana. Terus muter-muter dari Z sampai ke A gitu. Nah, itu kan orang jadi lupa kalau misalnya pas sebenarnya poinnya A, B, C, kamu ngomong ke Z, X, Y, muter-muter, si judge-nya bingung, yang mendengar bingung, kamunya juga bingung. Nah, jadi testimoni ini di dalam kesaksian ini adalah penting kita itu punya persiapan, saudara-saudara. Amen. Jadi kalau tadi dikatakan ini, Tuhan telah mempercayakan kita berita pendamaian. Ini tuh penting sekali. Coba ada orang dituduh melakukan pembunuhan. Anda melihat, oh bukan. Itu nyawanya dia. The next 25 years, 30 years, 40 years in jail, 50 years to life. Ini tuh masalah hidup dan mati. Apalagi tentang masalah kekekalan. Kalau orang, Anda percaya nggak Alkitab? Apa yang Yesus katakan itu ya dan amin. Di Alkitab bilang ya. Bukankah dikatakan bahwa Yohanes 3:16, siapa yang percaya? Kalau orang nggak percaya gimana? Ya masuk neraka, saudara-saudara. Anda harus percaya apa yang Anda baca. Kemurahan Tuhan melalui Kristus Yesus. Siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya berarti apa? Tidak beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda percaya, Anda akan concern kalau kalian care sama family member Anda, teman kerja Anda, bos Anda yang udah ngegaji Anda, ngasih promosi, apakah Anda concern about their salvation? Itu malas sama ignorance ini bahaya, saudara-saudara. Siapa di sini sudah selamat? Angkat tangan. Siapa yang tahu ada yang mendoakan Anda sebelum Anda selamat? Nah, benar kan? Nah, sekarang saya mau menyampaikan, oke, kalau gitu caranya gimana nih sekarang kita, cara konkretnya bagaimana kita bisa melakukan ini. Karena kayaknya pastor ini kayaknya susah banget gitu. Kayaknya saya harus sekolah dulu 3 tahun kayaknya baru bisa nanti kayak begini nih. Jadi kayak Pastor Narto atau gimana, udah lama ikut Tuhan 25 tahun baru saya bisa. Siapa yang ada pemikiran kayak gitu susah? Siapa bilang susah? Menjadi saksi. Berarti semuanya bilang gampang. Mari kita doa penutup. Tentunya nggak sesusah itu asal kita mau. Asal kita mau taat. Asal kita punya Roh Kudus, kita taat. Tapi ada cara-cara gimana kita ini bisa melakukannya dengan lebih gampang. Amin. Actually, saya lupa ini. Nih dibilanginnya, kita save for good works to be a witness and to witness. Kenapa saya pisahkan? Pastor Paul kan bilang kita tuh sebenarnya tidak, Tuhan nggak nyuruh kita tuh witnessing gitu doang, menjadi witness. Karena apa? Kalau kamu menjadi saksi dalam perbuatanmu, kamu akan bisa menjadi saksi dalam perkataanmu. Intinya begitu ya. Nah, jadi saya mau katakan ada namanya strategi penyampaian pesan perdamaian. Hari ini saya akan mengajar strategi penyampaian pesan perdamaian. Amin. Ngerti? Ngerti ya?
Ini bisa kita sebut I5. Siapa yang kalau kerja lewat I5? Nggak ada. Satu orang. Nah, jadi ingat kita I5, oke? Nah, yang I yang pertama apa? Ini Anda harus catat ya. Identify. Bagaimana kita punya strategi penyampaian pesan perdamaian? Yang pertama adalah I-nya adalah identify. Artinya apa? Untuk kita bisa menyampaikan pesan ini, satu harus ada orang yang kita mau sampaikan dulu. Jadi caranya adalah kita harus identifikasi di sekeliling kita itu siapa yang belum selamat, saudara-saudara. Kuncinya adalah cari orang-orang jangan yang random. Jangan, boleh di bus stop Anda ketemu siapa, orang ketemu di grocery store, boleh. Tapi itu bukan target utama, saudara-saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan minta kita untuk apa? Disciple nation, bukan? Memuridkan bangsa-bangsa. Kalau Anda nggak pernah ketemu, cuman ketemu sekali kemungkinan, bagaimana Anda bisa memuridkan dia? Anda ngerti? Jadi kalau Yesus punya 12 murid, 70 murid. Menjadi murid itu membutuhkan mereka itu ikut terus. Artinya apa? Ada koneksi yang terus, saudara-saudara. Jadi targetnya jangan target di Indonesia atau gimana gitu, jangan. Siapa yang Anda secara rutin bertemu? Apakah di gym? Siapa yang suka gym di sini? Saya suka badminton, baru kepikiran juga, iya juga ya, di badminton ini siapa? Tapi kalau misalnya main pulang susah, nggak bisa ngomong, saudara-saudara. Nah, kita akan belajar ya. Tapi intinya adalah siapa yang Anda bertemu, Anda pikirkan siapa yang belum menerima pesan perdamaian ini. Mungkin Anda bilang, oh pastor, it doesn't work. Saya udah coba coworker saya. Pertanyaannya yang tadi, apakah Anda udah menjadi saksi belum dengan perbuatan kamu? Oke? Tapi udah pastor, saya udah nggak nyuri, saya menjadi contoh, datang pagi dan sebagainya. Tapi kok nggak berhasil saat saya menyampaikan pesan itu atau menantang orang terima Tuhan Yesus. Gimana kamu melakukannya? Ya udah, saya langsung aja, lu masuk surga atau masuk neraka? Nah, kalau kayak gitu, kemungkinan besar Anda nggak disukai di kantor. Ini si Kristen gila ini, gitu. Tiap hari kerjanya makan siang ketemu, lu hari ini yakin gak lu kalau mati masuk mana? Waduh, udah akhirnya makan sendiri, udah nggak ada yang mau ngajak makan. Nah, pada nggak mau. Karena kita lupa ayat ini, saudara. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Ini Rasul Paulus. Jadi 2 Korintus ini banyak ngomong tentang keselamatan, bagaimana strateginya. Dari tadi kita baca 2 Korintus ya. Jika Injil, ini Paulus loh ya, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Tapi kita jangan menyerah sampai di situ. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil. Jadi intinya saudara, Anda harus sadar. Bagaimana orang itu bisa terima Yesus bukan gara-gara, tadi kan saya ngomong tentang persiapan. Oh, yang penting saya harus bikin dulu nih, bagus gitu kesaksiannya atau gimana. Saya buat tuh sedemikian rupa supaya orang tergerak dan menerima Yesus. Bukan, saudara. Walaupun Anda melakukannya, belum tentu orang mau terima Yesus. Kemungkinan orang gak mau terima. Kenapa? Karena ada roh jahat, saudara-saudara. Siapa yang bisa bersaksi bahwa Anda sudah dilepaskan dari roh jahat? Saya sudah. Sebelum kamu terima Yesus, apakah ada yang menahan kamu untuk terima Yesus? Siapa yang bisa? Ya kan? Oh, jangan respon di altar call, jangan. Kamu nanti dihipnotis. Ada aja pemikirannya A, B, C, gosip-gosip ini itu. Karena apa? Dan kalaupun sudah disampaikan, siapa yang mendengar Injil lebih dari sekali baru terima Yesus? Angkat tangan. Kok dikit? Siapa? Masa yang lain sekali langsung Anda, iya saya mau terima, besok saya gereja baptis. Come on, siapa yang lebih dari satu kali harus ini, ya kan? Karena apa? Ada peperangan rohani, saudara-saudara. Kenapa yang pertama, yang kedua gak berhasil? Kadang-kadang memang menabur dulu. Tapi banyak kali kurang yang mau mengasih tahu
firman itu, menyampaikan firman itu, belum memenangkan peperangan rohani ini, saudara. Jadi kata-kata lain adalah diselubungi, dikasih ada tabir, adanya something yang cover their eyes, they cannot see, right? Nah, siapa yang tahu Efesus 6:12? Karena perjuangan kita bukan melawan, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Jadi Anda harus tahu kalau kita ini mau bersaksi, menyaksikan tentang Tuhan, bahwa Tuhan ini sudah datang dan Dia itu mau menyelamatkan Anda harus tahu ini ada peperangan rohani. Jadi kemungkinan gak sukses karena Anda langsung main babat aja. Yang kedua, jangan dulu diceritain, saudara-saudara. Berdoa dulu, katakan kepada tetanggamu, berdoa. Intercession, intercede, artinya apa? Doa syafaat. Doa kan prayer. Intercession itu khusus. Doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa yang bukan buat Anda sendiri, buat orang lain. Tadi kita harus, yang nomor satu apa? Ayo. 3, 2, 1. Yang nomor satu apa? Iya, Anda harus lihat, buka mata, siapa yang perlu berita pendamaian ini. The gospel, the good news, kabar baik. Amen. Nah, melihat setelah itu, Anda harus doakan. Jangan Anda doakan 1 detik, 2 detik sebelum ini. Tuhan, sekarang saya mau menyaksikan Tuhan Yesus nih. Urapi saya, amin. Pak, tahu nggak Pak, kalau Bapak nggak terima Yesus, Bapak masuk neraka? Ya tentu, ya. Sama juga. No, Anda harus benar-benar doakan, Tuhan, aku tuh think about it. Tuhan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, aku nggak mungkin terima Yesus dan diselamatkan. Oh Tuhan, kok bisa kasih Tuhan, Lord, aku berdoa seperti Engkau menyelamatkan aku, Tuhan. Wah, dulu aku keras banget gak ini. Tuhan, aku berdoa untuk bosku ini, temanku ini, teman di gym aku ini. Aku melihat mereka gini. Tuhan, tolong Tuhan. Cabut Tuhan itu yang menghalangi mereka. Berikan kesempatan dan sebagainya dan sebagainya. Kita akan belajar ya. Nah, jadi doakan dulu secara konsisten. Konsisten, saudara. Jangan cepat-cepat. Anda punya waktu banyak, tapi jangan move too slow. Anda harus doakan dulu dengan sungguh-sungguh. Kebanyakan kalau Anda nggak terlalu care, 2 kali aja doa Anda udah lupa, nggak doa lagi udah. You need to really care. Karena apa? Setelah orang itu terima Yesus, kalau Anda nggak care, jangan-jangan dia nggak mau ke gereja lagi. Karena apa? Dulu didatengin, dikasih makanan, dibawain apa. Setelah terima Yesus, puji Tuhan, bye. Misi sudah terlaksana. No. Kita tuh bukan melakukan perbuatan baik, saudara. Untuk itu kita memang baik, saudara. Yesus baik. Ini kita harus. Jesus said apa? How do you know you are my disciple? If you love one another. Setelah orang terima Yesus, kamu menjadi saudara, malah harus lebih baik. Amen. Tulis namanya di list doa Anda. Doakan setiap hari. Tuhan, jamah dia. Angkat selubungnya. Nah, terus yang kedua adalah tadi, berikan saya open door untuk bisa menyampaikan. Berikan waktunya Tuhan, kairos moment of God. Supaya saya ini bisa menyampaikan dan bisa cocok dan menyampaikannya dengan jelas. Ini ada di Kolose 4. Ini Rasul Paulus yang adalah ahli, saudara-saudara. Rasul Paulus ini ahli Taurat. Dia tahu semuanya. Setelah dia mengalami Yesus, dia bilang gini, berjuanglah dengan doa. Kalau kita mau memenangkan orang, berjuang melalui, jangan kebanyakan ngomong, saudara. Doa. Nanti perlu ngomong, tapi perlu tindakan. Tapi yang pertama adalah doa. Nah, kalau orang Kristen tidak berdoa, itu Anda sedang ditipu iblis. Jadi kita harus belajar berdoa setiap hari. Berdoa untuk supaya Anda lebih mengasihi Tuhan. Berdoa untuk Anda bisa mengerti rencana Tuhan. Berdoa supaya kedagingan ini boleh disalibkan. Anda bisa hidup seperti Kristus. Dan terus berdoa untuk supaya A, B, C orang ini namanya, supaya mereka ini mengalami Tuhan sebagaimana Anda mengalami Tuhan dan diselamatkan.
Amen. Ini Rasul Paulus yang ahli. Dikatakan berjuang dengan doa. Berdoalah juga supaya Allah terus memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena tentunya iblis mau menghalangi segala kesempatan untuk Anda menyampaikan kabar baik. Ada ceritanya kan di film-film itu. Oh, saksinya ini udah dipanggil ini. Dia dikasih apa, dibuat macet lah, dibuat apa supaya, atau diculik atau apa supaya nggak menyampaikan. Itu adalah iblis mau bekerja menghalangi kita menyampaikan apa yang sangat penting buat orang itu, saudara. Lalu yang ayat 4, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Doakan. Ayat 4, saudara, itu ada 4. 3, 2, 1. Doakan khususnya. Belum semua. Ayo kita baca lagi. Anda harus baca dengan kuat ya. 3, 2, 1. Doakanlah khususnya agar saya bisa menyampaikannya dengan jelas. Karena itulah tanggung jawab yang sudah Allah berikan kepada saya. Amin. Nah, doakan. Setelah itu apa? I yang ketiga, I5 ya. 1, identify. 2, intercede. Yang ketiga, interact. Interact artinya interaksi. Artinya apa? Membangun hubungan. Build friendship. The word is intentional. Dengan sengaja. Ada tujuannya. Dengan tujuan yang jelas. Ada orang bilang, kalau gitu ada udang di balik batu dong. Saya bilang, udang kalau nggak ada di siomay nggak enak. Tujuannya makan siomay itu nggak cukup kalau nggak kanji doang, saudara-saudara. Mau lu ngomong udang di balik batu kek, gua selamat, gua mau lu selamat karena gua care sama lu. Amen. Nah, jadi jangan kepikiran, oh agama urusannya dia, bukan urusan apa. Kita semua ini ada hak pribadi. Jangan kita ngomong-ngomong agama dan sebagainya. No, saudara. Kita kalau nggak ada yang menyampaikan tentang Injil kabar baik, kita juga nggak di sini, saudara. Kalau nggak ada pastor satupun yang khotbah, nggak ada teman Anda yang bilang, hey mau nggak ikut saya? Gue tuh diselamatin gini, lu mau nggak terima Yesus? Kita juga nggak bakal di sini, saudara. Semua diam-diam aja. Besok kita udah diam aja di sini. Datang kumpul untuk diam-diaman gitu. Kan enggak kan? Nah, udang di dalam siomay itu penting, saudara. Caring is sharing kan? Nah, kalau Anda care, Anda harus share. Be a friend with a purpose, saudara. Interact. Jadi secara intentional. Dulu Bob Weiner, siapa yang mengenal Bob Weiner? Mungkin all timers. Dia bilang gini, Anda intentionally make appointment. Kita ke gym berapa kali? Lu hari apa aja ke gym? Misalnya. Oh, gue Senin Kemis. Padahal sebenarnya saya Selasa Jumat gitu. Wah, ini yang penting tujuannya ini. Saya ikut deh Senin Kemis. Jangan miss prayer ya, ayo. Jangan nanti miss prayer Wednesday atau yang lain, latihan musik nggak mau melayani karena Anda mau ke gym gitu. Jangan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah intentional. Jadi Anda adjust yourself for what? For that person to be safe. How do I know you can do this? Kalau Anda pacaran buktinya bisa tuh. Kalau lagi ngejar orang, mau gimana tidur 2 jam dilakonin itu, saudara. Yang penting ketemu. Nah, ini kita juga harus care, saudara. Nah, jadi interaksi ini kita harus secara intentional. Jangan Anda berpikir, kalau Tuhan berkehendak saya akan menjadi teman baik. Saudara, nggak bisa kayak begitu. Anda harus menjadi teman, Anda harus mendoakan, Anda harus interaksi. Jadi di kantor cari yang weird, yang belum terima Yesus. Nah, itu target Anda. Ya nggak selalu yang weird juga sih, tapi kebanyakan Tuhan lucunya kayak begitu kadang-kadang. Kenapa dia nggak ada teman ya? Mungkin Tuhan mau Anda. Dulu mungkin juga Anda weird. Terus Tuhan rubahin. Intentional build relationship, sampaikan. Nah, yang keempat adalah impact, saudara. Impact artinya apa? Bahasa Indonesianya? Memberikan dampak, saudara-saudara. Nah, jadi setelah hubungan ini yang normal ya. Jadi jangan membuat hubungan tuh yang orang dunia pikir kita tuh weird, saudara. Jangan. Setiap kali datang, bukannya nggak boleh ya. Tapi kita harus hati-hati. Karena nggak semua orang tuh bisa mengerti.
Oh pagi ini saya ngelihat kamu di dalam visi, kamu lagi begini. Well, kamu harus minta wisdom bagaimana cara menyampaikan hal-hal seperti ini. Karena kalau enggak dan enggak benar saudara, Anda akan dipikir weird. Jadi ini penting untuk kita ini menjadi, Pastor Paul bilang, supernaturally natural and naturally spiritual. Jadi kita tuh enggak weird. Nah, setelah kita ini membangun hubungan, lihat apakah mereka ini punya kebutuhan. Apakah mereka ada masalah. Kalau ada, offer prayer. By the way, lu oke nggak? Oh saya begini. If you don't mind, can I pray for you? Kalau dia bilang, oh no it's okay. Oh okay, no problem. I'll pray for you at home. Jangan cepat bilang, oh ya udah. Tuhan, dia sudah menolakmu. Enggak, menolak doamu. Jadi di rumah, ingat peperangan rohani kan, di rumah berdoa, Tuhan. Dia tuh butuh bantuan, dia gengsi aja Tuhan. Dia tuh butuh mujizat Tuhan, tolong Tuhan. Nah, kadang-kadang do care acts, artinya apa? Tindakan wajar, tindakan natural, saudara. Ada, dibilang kan gini, kalau ada saudaramu, Yesus bilang, dia telanjang, dia nggak makan kayak gitu, jangan bilang, oh saya akan doakan, atau jangan, bahasa Inggrisnya bilangnya be well istilahnya, kamu and then kamu pergi, kamu bantu. Saya ada kesaksian satu kesaksian di Kersel kami waktu itu. Anak yang kita lagi target itu, dia ini lagi on and off ke Kersel kayak gitu ya. Dia udah tahu Yesus love him, tapi dia masih belum mau nyemplung. Anda tahu orang seperti itu di Kersel? Nah, dia masih punya teman dunia. Jadi dia Kristennya Sabtu Minggu dan Kersel time, sisanya dia di dunia hidupnya mungkin gitu ya. Dia masih suka hangout yang kurang baik lah, teman-temannya yang kurang baik. Susah kita membuat rubah dia ini. Terus suatu ketika Tuhan izinkan di depan rumahnya mobilnya dicuri, saudara. Saya udah pernah kesaksian ini kayaknya ya. Siapa yang udah pernah dengar? Oh belum? Oh, Anda lupa. Tapi bagus, berarti saya bisa khotbahin lagi kan. Nah jadi ceritanya waktu itu, saya itu nyetir, saya rumahnya di Huntington sama Rosemead Boulevard. Siapa yang tahu? Di San Gabriel. Nah saya naik bis, biasa dari 489 ke downtown LA dari Del Mar. Anda tahu di situ, jadi saya karena bis kan pelan, jadinya saya nyetir dulu ke sana, ketemu bis yang sama sebenarnya, ketemu dari Rosemead sama Huntington untuk bisa tidur lebih lama. So setiap hari saya begitu. Nah dia bilang dia kehilangan mobil di Kersel. Dia cerita sama teman-temannya dulu, saya dicolong mobilnya. Teman-temannya ngapain saudara? Ketawain dia. Gila lu gini. Wah buset. Ternyata lu kayak bohongnya apalah, diomongin apa saya nggak tahu saudara-saudara. Terus waktu dia sampaikan the Kersel, saya akhirnya ngomong di SMS sama saya bilang sama istri saya, is it okay kita pinjamin dia mobil? Selagi dia mencari mobil lagi, dia kan akan beli lagi. So gimana kalau kita gini? Ya terserah kamu istilahnya. Kan kamu yang sekarang harus bangun lebih pagi. Harus jalan kaki dari apartemen sampai ke bus stop. Harus lari. Satu kali saya ketinggalan, mungkin 2 kali. Bener-bener. Anda mau apa enggak gitu kan? Saya oke, ya dah, ini perlu nih. Saya bilang, by the way, aku pinjamin mobil. Kamu pakai aja. Lah kamu? Ya nggak apa-apa, aku tinggal bangun lebih pagi dan aku jalan sedikit. Kamu pakai aja. Dia kaget saudara, diem. Dia diem lama. Bener nih aku bilang, kamu mau dianterin apa gimana gini. Akhirnya dia ceritanya lebih singkat, nggak mau. Mobilnya nggak mau. Tapi sejak itu dia sadar siapa yang benar-benar mengasihi dia. Apakah teman dunianya ataukah teman baru yang dia nggak terlalu kenal di Kersel. Anda nggak cukup saudara. Saya doakan ya, padahal kamu ada jawabannya. Kamu harus siap berkorban. Menjadi saksi itu selalu ada pengorbanan. Siapa di sini yang menjadi orang percaya karena orang lain berkorban buat Anda? Mungkin ada 1-2 yang, saya lihat buktinya ini orang ini ternyata nggak cuma ngomong doang, dia bener,
saking peduli sama saya, mereka itu berkorban. Nah, kita itu harus menjadi saksi yang seperti itu. Amin. Kesaksian itu sangat penting. Wahyu 12 ayat 11. Mereka mengalahkan setan, mengalahkan dia, ular tua, oleh darah anak domba dan kesaksian. Ya. Nah, jadi kita harus intentional. Anda harus bagaimana caranya? Tadi kan sudah kan satu apa? Identify. Dua, intercede, artinya berdoa syafaat. Yang ketiga, interact. Yang keempat, impact. Nah, impact itu kan tadi dibilangnya satu, offer prayer. No, dia butuhnya apa? Offer action. And then doakan, jangan action doang. Kadang-kadang salahnya, oh nih, gua kasih duit, gua kasih apa gitu. Ntar, kasih udah gitu, can I pray for you? Karena apa? Lebih penting dia mengalami Tuhan setelah Anda bantu. Jangan Anda menjadi Tuhan. Anda menjadi penyelamatnya. Jangan. Itu kayak begini. Bapak kamu itu yang akan menjawab doa kamu. Saya cuma bisa bantu dikit. Tapi I care for you and I pray that there will be miracle. Ini terjadi, itu terjadi. And biasanya terjadi, saudara. Amen. Nah, jadi selalu over prayer. Nah, yang ketiga adalah bersaksi, saudara-saudara. Kesaksian. Nah, ada caranya. Dibilangnya kita kan semua punya kesaksian ya. Kesaksian yang dalam kehidupan sehari-hari ataupun kesaksian kenapa Anda bisa memutuskan ikut Yesus. Yang saya ngomong ini adalah tadi yang sehari-hari kan udah ya. Tadi kita udah ngomong dalam arti satu berdoa, kedua melakukan action, doakan. Yang ketiga ini saya belum ngomong tadi, kalau ada saya dapat berkat gini, saksikan, doakan. Mau nggak kamu? Saya doakan juga supaya kamu mengalami seperti saya. Nah, yang keempat ini, kalau Tuhan udah bukakan pintu, tadi kan kita berdoa untuk Tuhan bukakan pintu. Nah, yang keempat ya, benar ya, yang keempat ya. Ini kesaksian tentang bagaimana Anda bisa selamat, saudara-saudara. Ini siapkan 2 menit. Kesaksian yang terlalu panjang, orang nggak bisa dengar, saudara. Jadi 2 menit aja. Kok Anda bisa ikut Tuhan dan bagaimana strateginya mempersiapkannya? Anda bisa take picture aja. Sorry, dalam bahasa Inggris. Kelihatan nggak? Oh, agak kecil ya. Coba saya minggir dulu sebentar. Coba Anda bisa lihat ini. Oke. Udah ya. Nanti bisa lihat lagi di recording juga. Ini dari gereja namanya Church Christ Memphis. Ini bagus dia tulisnya. Ada penjelasan lebih lanjut. Anda bisa Google. Crafting 2 minutes testimony ya. Ini intinya adalah opening. Apakah bagaimana hidup Anda sebelum Anda mengenal Yesus? Bagaimana Anda bisa mendengar tentang Yesus? Dan apa yang terjadi setelah Anda terima Yesus? Ini kesaksiannya ini aja. And then closingnya apa? Summarize your story dan arahkan kepada Yesus, saudara. Jadi ini simple aja. 2 menit. Kalau Anda serius setelah Anda pulang minggu ini, hari ini, supaya Anda nggak lupa nanti benihnya dicuri iblis, coba think about your testimony and write it down. Think about it. Apa yang Anda bisa saksikan kebaikan Tuhan? Hidup Anda yang dulu gimana? Kalau Anda hidupnya dulu rusak, sekarang dipulihkan, itu merupakan testimoni yang powerful. Amin. Nah, sekarang saya mau menyampaikan, saya akan minta media team prepare nanti ada video. Testimony of Jesus Christ itu spirit of prophecy. Apa yang roh nubuatan? Artinya apa? Kalau kita menyampaikan testimoni, itu ada kuasa untuk orang itu mengalami hal yang sama. Nah, ini saya tahu kita tadi ngomong tentang testimoni bagaimana orang terima Yesus. Tapi di gereja kita, baru saja ada saudari kita yang mengalami mujizat luar biasa, saudara. Saya pernah cerita di sini ya. Di Colton ada jemaat yang dia melayani orang, dia hairdresser, tiba-tiba setelah orangnya meninggal, orang tua ini dikasih sahamnya, dikasih tanahnya dan sebagainya. Dan itu terjadi 2 kali, jadi bukan kebetulan. Nah, sekarang kalau Anda tanya gimana Walnut? Nah, saya mau kita mendengar testimoni yang luar biasa ini. Silakan. Hi, my name is Rita McMurra. And I'm here to share to you how God fulfilled my prayer. In 2023,
As the sales continue to go down, both owners have been discussing about closing the company, but there was no definite decision being made. So in March, I started looking for a job. I sent applications after applications. I didn't get any answer. In the same time, I took the state real estate exam. To pass, I have to have 70%. But the final one that I took on December 15, my score was 69. I failed. In October, a worship leader in our church introduced a song called Firm Foundation, which resonated with me deeply. Meanwhile, changes were happening at work. My boss announced the closure of the business in March. But unexpectedly, in December, he offered me and Nicole, my fellow co-worker then, the company. So they handed over to us everything, even paid off all the bills, and then transferred the bank account to us. We just need to change the sign. I was reminded of a verse from Isaiah 60 verse 5. Then you shall see and become radiant. Your hearts shall swell with joy, because the abundance of the sea shall be turned to you. The wealth of the Gentiles shall come to you. And now, me and my partner inherited a company that generates wealth. As I continue to trust in God and follow the leading of the Holy Spirit, even though things are failing, I choose to trust Him because He has something bigger and greater for me. So as I give you this testimony, the testimony is a spirit of prophecy. Trust in Him that you will have an answered prayer that you needed. Be in awe of God. He is a great and glorious God. Amen. Anda katakan bersama dengan saya, wow. Wow, bukan saudara? Anda ngerti nggak ceritanya? Jadi, yang terjadi adalah, yang tadi aja deh. Yang terjadi adalah company-nya waktu itu not doing well. Actually the boss is not doing well. The boss sudah nggak mau duit. Employee-nya banyak saudara. I think berapa ya? Puluhan lah ya. 35 katanya apa gimana. Itu kalau ini berdua ini orang Kristen by the way saudara. Rita tentunya Rita orang gereja kita, yang satunya partnernya ini juga orang Kristen. Kalau mereka belum berbuat baik sebelumnya, belum menabur di tempat yang mereka kerja sudah lama saudara-saudara. Jadi Anda mungkin, mereka bisa katakan bahwa bosnya itu bukan tipe yang main kasih-kasih aja. Enggak. Ini betul-betul mujizat Tuhan. Tapi apa yang Anda tabur Anda tuai. Menjadi menabur dulu dengan perbuatan baik. Bersaksi melalui perbuatanmu. Supaya Anda bisa bersaksi melalui perkataanmu. Setelah itu Tuhan akan melakukan yang lebih besar lagi perkaranya. Amin. Nah ini I5 yang terakhir adalah Ignite. Kita waktunya saat ini kita sudah habis. Jadi saya akan minta Pastor Tom untuk melanjutkan minggu depan untuk menyampaikan bagaimana kita bisa membawa orang itu menerima Yesus. Pastor Tom akan share about Jesus. So minggu depan akan dilanjutkan. Kita akan belajar tentang the four. Ada 4 hal yang kita bisa belajar bersama-sama. Bagaimana Anda dan saya semua, nggak ada yang terkecuali, bisa dengan simple membawa orang menerima Yesus dan menjadi murid Yesus. Amin. Boleh saya minta tim musik untuk datang? Korabasayara. Boleh saya minta slide yang Great Harvest? Saudara, kita ini tahun ini kita percaya, tahun lalu kita timnya apa? Harvest. Great Harvest tidak akan terjadi, penuaian raya tidak akan terjadi kalau Anda dan saya tidak bersaksi. Ini adalah panggilan untuk semua jemaat City Blessing terutama, tapi saya percaya ini panggilan untuk setiap orang di dunia ini yang percaya, yang adalah murid Yesus. Bahwa kita ini harus come out dari comfort zone kita dan benar-benar menjadi saksi dan bersaksi. Katakan, menjadi saksi dan bersaksi. Menjadi saksi dan bersaksi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang
sudah belajar bagaimana apa saja yang kita harus lakukan untuk kita bisa melakukan strategi-strategi ini untuk kita bisa membawa orang-orang di sekeliling kita untuk mengenal Yesus. Amin. Amen. So, mungkin ada banyak materinya yang tadi dibagikan. Ayo nonton lagi mungkin supaya Anda bisa take note lebih detail dan bisa dibahas di carousel. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Karena ada orang yang peduli kepada kami. Kami dulu sudah didoakan Tuhan. Mereka sudah menyampaikan kabar baik. Mungkin itu keluarga kami, orang tua kami, teman kami, gereja kami, siapapun itu. Teman kerja kami. Mereka berdoa dan mereka menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Aku berdoa Tuhan supaya setiap jemaatmu di tempat ini benar-benar bisa yakin akan kasih Tuhan, akan kehidupan mereka. Supaya mereka juga bisa yakin menyaksikan kasih Tuhan atas orang yang belum percaya. Oh Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau patahkan segala tipu daya iblis yang mengatakan mereka itu tidak mampu, mereka tidak bisa, atau mereka itu tidak layak. Tuhan, biar Engkau basuh mereka, biar mereka itu nyemplung benar-benar di dalam keselamatan mereka, dan biar hidup mereka ini dirubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka terang, jadikan mereka garam, supaya itu bisa membuat mereka bersaksi dan kesaksian mereka membawa banyak jiwa di dalam kerajaan Tuhan. Urapi umat-Mu Tuhan saat mereka pulang, kami kirim mereka ke keluarga mereka, tempat kerja mereka, area dimanapun Kau sudah tempatkan mereka. Jadikan mereka itu prosperous, jadikan mereka ini berhasil, dan jadikan mereka saksi. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu. Amen.